paling bawah itu tinggal 20% ketika masuk di sekolah sasaran. Begitu juga yang kemarin guru pembelajar, ini lagi guru penggerak. Makanya kemarin kami sindir, cobalah sekali-kali kita mulai dari yang level paling bawah. Tapi nggak berani. Kenapa nggak berani? Beresiko gagal programnya. Kenapa? Karena susah katanya mengajarnya orang yang nggak punya keinginan untuk belajar guru-gurunya ini. Mau didiklat. Mending kita guru-guru, iya, itu sama halnya. Saya pernah diskusi dengan pimpinan lembaga saya dulu ngajar di swasta awalnya, di yayasan, tapi diperbantukan, saya guru yayasan diperbantukan ke sekolah negeri. Nggak ada mungkin di Indonesia guru yayasan diperbantukan ke sekolah negeri. Yang ada guru negeri diperbantukan ke yayasan. Nah, saya terbalik, guru yayasan diperbantukan ke sekolah negeri. Saat itu saya ketemu dengan pimpinan yayasan, Mas, saya belum bangga, belum akan angkat topi kalau siswa Anda berhasil masuk perguruan tinggi nasional, masuk perguruan tinggi internasional, NIM tertinggi 10 besar nasional. Saya nggak bangga. Kenapa? Ini siswa pintar semua dari seluruh kabupaten kota sekaltim, ngumpul di satu sekolah, gurunya pejam mata sekalipun, tidur kasih bahan, selesai itu barang. Anak pintar semua. Tapi kalau Anda mulai tahun depan kita akan coba rekrut lepas siswanya. Kalau istilah motor itu harus turun mesin. Kalau Anda bisa mendidik, berhasil, tidak usah juara umum lah, tapi bisa mengangkat ini sedikit ke atas, yang harusnya turun mesin tadi, motornya udah bisa bergerak. Saya baru angkat topi dengan Anda. Dan memang benar, itu ya. Memang resiko. Orang tuanya mampu menyekolahkan, karena sekolah saya waktu itu boarding, itu sekolah negeri swasta kombinasi, sekolah provinsi. Diberi kesempatan, yang penting orangnya punya duit, tapi memang anaknya dari sisi ini rendah, nggak apa-apa. Itulah pentingnya proses. Begitu juga dengan model guru penggerak. Kalau yang dilatih selalu yang pintar akan semakin pintar. Ini nggak pernah dilatih, ya gitu-gitu aja terus. Tapi coba kita balik sekarang. Tapi pemerintah nggak berani ya, mengambil resiko itu. Ya, ini yang kelas bawah ini yang duluan dilatih. Yang melatihnya harus NS langsung, narasumber pusat, para profesor-profesor itu. Maka sering saya katakan ketika saya dialog dengan kementerian, memang di FGD forum, saya katakan, kalau berani seperti itu, apa alasannya? Ya alasannya itu lagi, sulit. Ini orang memang malas belajar, bukan malas belajar, caranya saja mungkin. Karena kita mengenal ada namanya pembelajaran metode andragogi, mungkin mereka lebih tepat dengan itu, bukan mengajari anak-anak. Ini kan udah bilang, kita punya banyak profesor nih, staf-staf ahli menteri segala macam. Biar mereka terjun langsung nih, profesor ajari nih yang level paling bawah, yang grassroots, yang paling sulit. Nanti yang pintar-pintar ini biarlah narasumber yang ini. Sama lah seperti tadi kalau kita balik antara saya waktu mengajar siswa yang pintar dengan yang tidak, tantangannya memang berbeda. Berikan guru yang hebat, berikan profesor yang hebat untuk mengajari guru-guru kita yang di grassroots yang paling bawah ini tidak pernah dilatih selama ini. Sehingga ketika ini terangkat, program 3 tahun ke depan berhenti, gitu ya, berhenti, grafik ini tidak akan makin jomplang semacam ini, tetapi minimal sudah ada perubahan grafik. Yang ini naik, yang ini stagnan nggak apa-apa, tapi sudah grafik itu menjadi mendekati normal. Nah ini yang kita dorong, tapi memang kita bukan pengambil kebijakan, kita hanya bisa mendorong ini untuk bisa dihasilkan itu. Nah teman-teman di Riau
mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project untuk daulat belajar. Nah, ini sudah muncul yang ketiga nih. Daulat belajar yang ketiga. Ya, ini daulat guru. Itulah yang kami sebut dengan nama guru bergerak. Ini sekaligus nyindir sebenarnya. Nyindir semua kebijakan, bukan bermaksud ingin ini ya, tetapi kita memang bukan pengambil kebijakan. Kita bukan pengambil kebijakan, kita hanya bisa memberi masukan, kritisi. Jadi sering dikatakan, ini kritisi aja, nggak ada solusi. Kita berikan solusi. Ini program daulat belajar ini bukan main-main, kita rumuskan. Ini solusi kita terhadap pemerintah. Kita usulkan sudah. Masalah mereka memakai itu urusan lain. Ya, tidak memakai pun urusan mereka. Tetapi di banyak forum kita selalu sampaikan bahwa ini loh, guru bergerak, daulat mengajar, daulat assessment, saat ini yang sedang kita lakukan, bahkan di untuk satuan pendidikan juga ada daulat assessment yang saya katakan tadi belum bisa dilakukan secara maksimal. Saya pikir itu ya, dan terakhir adalah daulat siswa, daulat prestasi, daulat kompetensi, daulat berorganisasi, karena itulah yang akan membentuk mereka untuk bisa hidup di zamannya nanti. Oke. Nah, kita kembali ke materi kita lagi. Sebelum itu ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, biar interaktif, tidak hanya saya saja berbicara. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada peserta 2 atau 3 pertanyaan. Ya, yang pertama siapa? Siapa? Riri, diam aja. Ini orang kreatif nih, biasanya sempat 3 tampung. Ya, hari ini. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, makasih Ben. Ini ada nih. Oh. Bapak yang melayani. Aduh, ada kopi enggak ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Satyati. Ya, oke. Ini bisa nih, Pak. Jujur secara pribadi saya memang baru tahu nih tentang hiper itu dari Bapak Zahat beberapa hari yang lalu. Ya. Ada pertanyaan, memang tadi kan ada pesan dari Bapak Kadis kita, jangan sampai ini sebuah organisasi yang menjadi tandingan dengan organisasi profesi yang lainnya. Nah, mungkin boleh tahu nih dari Pak Fatur untuk rencana awal sebagai inisiasi dari hiper ini. Tadi memang agak biasa ya, gambaran program yang ditawarkan ataupun yang sudah dicanangkan. Cuman secara pribadi saya secara ini masih bingung terkait nanti ketika di lapangan, Pak, keterkaitan dengan organisasi TGRI ataupun dengan organisasi profesi yang lainnya, apakah peran kita yang akan kita jalankan seperti apa, kemudian apakah kita ada pembeda lainnya, ada pembeda khusus gitu untuk dalam hal bergerak atau mengadakan kegiatan ataupun yang lainnya seperti itu. Khawatir nanti kesannya dari teman-teman yang di TGRI atau di profesi yang lainnya masih dianggap sebagai suatu yang tandingan tadi. Gitu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan menarik. Jadi ini juga banyak ditanyakan. Ketika ini baru awal, dulu awalnya kan memang komunitas, ya. Dulu awalnya komunitas, jadi tidak masalah. Tapi ketika menjadi berbadan hukum, benar-benar ini tentu akhirnya harus memilih gitu ya. Nah, tetapi memang sejak dari awal kita sampaikan bahwa kalau istilah ini menu makanan, ya sah-sah saja mau ibu kalau di mana nih namanya, di resto ya, pagi di hotel,
Apalagi hotel bintang 5 itu biasanya ada menu Eropa, menu Asia, gitu ya. Minimal kalau bintang 5 itu udah ada dua benua, itu menu harus ada. Nah, masalah ibu mau makan yang mana, bapak ibu mau makan yang mana, mau makan kedua-duanya, karena anggota itu kan adalah konsumen lah istilahnya. Ya. Mereka mau makan yang mana silahkan, mau makan kedua-duanya juga silahkan. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan tandingan, sudah disampaikan Bu Hani. Saya anggota PGRI Pak. Saya tidak masuk, saya berkali-kali dimasukkan untuk instruktur di Samarinda, di Kalkin, bahkan di pusat, ya, PGRI pusat. Saya ini pernah diberangkatkan oleh PGRI ke Korea, Pak. Guru inovatif beberapa tahun yang lalu bersama pengurus pusat PGRI beberapa orang. Pada saat itu saya ada menerima penghargaan dari almarhum Sulistyo di GBK, bukan GBK, waktu itu di ini. Ya, di GBK, ya betul, di GBK waktu itu, Gelora Bung Karno. Saya PGRI juga, di INDI, saya dimasukkan juga di dalam di sana. Tapi saya bilang, saya tidak ingin masuk di struktur keputusan, tapi saya akan bantu. PGRI ada kegiatan, saya bantu. Kota Samarinda, provinsi, saya bantu. Pusat sekalipun, berapa kali saya diminta untuk ini, saya bantu. Tapi tidak masuk di struktur kepengurusan. Kenapa? Karena memang saya leadernya lah istilahnya. Di dalam ADART Kipro sendiri itu tidak mempermasalahkan. Mau merangkap dia ada di ini nggak apa-apa, gitu ya, nggak masalah. Jadi sekali lagi ini bukan tandingan, tapi untuk menambah menu makanan tadi gitu loh. Ya. Sama seperti ketika saya membangun organisasi dulu namanya organisasi ID, TIK itu asosiasinya awalnya namanya Aktifnas. Aktifnas saya juga yang membangun pada saat itu. Tetapi ribut waktu itu pecah menjadi dua. Ada Aktifnas, ada Aktivindo. Aktivindo saya lanjutkan bangun baru. Aktifnas pecah lagi. Jadi organisasi guru IT itu ada 3 sekarang. Tapi bagus saja bagi saya. Kenapa? Karena kalau istilahnya gini. Kenapa sampai ini bisa goal? Ada yang tukang demo, saya dorong demo aja terus. Ada yang tukang demo memang, itu kalau organisasi yang tukang demo. Ada yang memang mainnya main belakang, itu kayak aktif juga tuh main belakang. Ada yang tipikalnya masuk ke jajaran pemerintahan, ada. Nah, misalnya, atau aktivitas. Saya welcome, karena untuk perjuangan bisa berhasil, tidak bisa kita single fighter main sendiri. Ada good cop, bad cop istilahnya. Ada yang sedikit nakal, karena kalau saya jadi anak baik sekaligus jadi anak nakal itu sulit. Nah, kita bagi peran. Anda anak nakalnya, kita anak baiknya. Anda bagian ininya, kita ininya. Makanya goal. TIK itu jadi tidak ada, dari ada, tiada, menjadi ada. Pilihan sekarang di 2021 mau wajib. Itu meyakinkan dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19, hampir 6 tahun baru masuk pilihan. Perjuangannya luar biasa. Tuh ya, perjuangannya luar biasa. Jadi kiper open kepada siapapun, karena memang kita organisasi terbuka. Bapak Ibu mau jadi pengurus IG PGRI silakan, ya silakan aja. Sepanjang memang organisasi yang bersangkutan juga membolehkan itu, karena organisasi juga nggak bolehkan. Tapi kalau himpunan membolehkan itu masalahnya, silakan. Makanya Bu Habib juga PGRI ketua kiper di mana namanya wakilnya Bu ya, Bu ini juga bendahara PGRI ya, Bu Wali yang Jawa Tengah, ya kan? Masalah. Sekali lagi ini kerja bareng untuk pendidikan, jadi seperti itu. Ya, memang harus dikeroyok karena kadang kebijakan pemerintah ini ada nuansa politiknya, itu yang
yang sebenarnya fungsi lembaga organisasi itu. Kadang kalau kita udah terlalu dekat dengan pemerintahan, itu sulit untuk berkata tidak. Untuk mengkritik itu sulit. Tapi kalau seperti Hiper yang masih nggak punya, ini kan bisa bermain suka-suka, gitu ya. Bisa bermain suka-suka. Mau ngomong aja. Tapi kalau sudah terikat, dikasih bantuan, dikasih ini, itu udah pada diam tuh biasanya. Itu kemarin saya waktu di Aktivindo tidak pernah mau menerima bantuan dari kementerian. Karena sekali menerima bantuan dari Kementerian Kerjasama, kalau saya kebaran, pasti bisa disetir. Karena hidup organisasi bergantung dari bantuan. Di Aktivindo itu pada saat itu bantuan ada, malah kita dari luar. Bantuan blockchain dari Google. Yang seperti itu kita terima. Tapi kalau pemerintah mau memberi asal tidak ada keterikatan, mereka minta bantuan secara profesional, it's okay. Sama seperti Hiper, saya pribadi tim pengembang di Direktorat PSMA, bukan tim pengembang biasa. Saya tim inti di sana. Kebijakan USBN yang Bapak Ibu lakukan kemarin, itu di belakangnya ada saya. Jadi kebijakan USBN kemarin lahir itu bisa dikatakan karena saya lahirnya. Saya yang mengawal itu sampai tahun 2018 sampai dihilangkan lagi kemarin ujian sekolah usaha nasional. Jadi saya tahu persis ceritanya. Saya orang dalam. Tetapi kalau urusan organisasi, saya sudah bilang dengan pimpinan di sana, mereka tahu saya tukang ribut-ribut, tukang demo juga di DPR untuk urusan itu, tetapi saya dipakai di direktorat secara profesional. Mereka nggak peduli saya aktivitas di organisasi, saya dipakainya sebagai orang profesional. Jadi ketika saya ribut-ribut juga saya nggak bawa, makanya baru kali ini saya boleh ribut-ribut bahwa saya ini adalah orang organisasi, saya orang direktorat PSMA. Inti lah. Baru kali ini saya sebut. Di lain, ketika saya membuka slide saya nggak ada saya menyebutkan satupun bahwa saya orang tim pengembang, karena memang untuk menjaga. Baru kali ini saya sebut ini, ya. Karena biar Bapak Ibu tahu bahwa memang dinamika organisasi itu sudah seperti itu. Ya. Jadi tarik ulurnya pun luar biasa. Saya pertentangan banyak. Itu dikeluarkan saja dari tim misalnya. Itu ada. Terlalu vokal dengan kementerian, terlalu vokal dengan sering. Kita sejak dari awal dan bilang kalau mau pakai saya sebagai seorang profesional. Kalau tidak, ya sudah. Saya nggak apa-apa. Itu Pak. Jadi sekali lagi berbicara tentang organisasi dan organisasi. Kita harus bisa menentukan kapan kita sebagai anggota PGRI, saya sebagai anggota PGRI juga, kapan kita sebagai pimpinan di sebuah lembaga, dan sebagainya. Saya pikir itu Pak ya. Oke? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Fathur Rahim. Bukan. Khususnya kepada Mas dan umumnya kepada teman-teman. Barusan agak ngantuk sebetulnya. Mungkin teman-teman ada kopi itu di sana. Sekarang udah minum kopi. Tapi begitu mendengar paparan dari Mas Fathur, saya merasa jadi muda lagi nih ya. Ini namanya struktur di Hiper ini ya perlu diisi oleh yang muda-muda. Yang sudah tua jangan tersinggung. Yang penting berjiwa muda gitu kan.
Mas Fatur itu tadi ini gini, ini mungkin ada sedikit apa intermezzo lah dulu. Mas Fatur tadi kan bilang suka pantun katanya ya. Wah, saya udah buat pantun nih, entahlah ya. Walaupun jelek bilang ya, apa namanya, cakep gitu ya. Nah, gitu. Tadi Pak Sekretaris tadi, saya terinspirasi oleh Pak Sekretaris tadi. Dibilang-bilang hipertensi gitu kan gitu loh. Oh iya. Baiklah, saya buat pantun hipertensi. Ini bukan hipertensi. Kau itu bilang. Kaget ya Ibu. Ini bukan hipertensi. Hipertensi penyakit darah tinggi. Terima kasih atas segala atensi. Moga hiper makin berpotensi. Masih ada lah. Saya jomblo mungkin takdir. Saya jomblo mungkin takdir. Padahal saya sudah mapan. 5 kabupaten belum hadir. Tantangan hiper ke depan. Wah, ini dibilang kata Pak Sekretaris tadi ada 5 kabupaten belum hadir. Tambah satu lagi lah. Ibu Hapni tadi bilang kaleng. Saya tulis kaleng. Kata Bu Hapni bukan kaleng. Kaleng dipukul anak usil. Mari kita gandeng. Ulang ya. Kata Bu Hapni bukan kaleng-kalengan. Kaleng dipukul anak kecil, anak usil. Mari kita gandeng tangan bersama hiper pasti berhasil. Wani Piro. Baik, ini kata Bu Dokter aja, Dokter Hapni. Kawan saya yang sudah hebat. Kawan saya ini mengajar, pernah saya tusuk. Kata Bu Hapni bukan kaleng-kalengan. Bilang cakep gitu. Kaleng dipukul anak usil. Mari kita gandeng tangan bersama hiper pasti berhasil. Aduh, pertanyaannya adalah begini. Nanti sesi itu ada pertanyaan, sesi yang tadi terlewat. Tapi yang sesi ini gini sajalah. Mengapa saya katakan merasa jadi muda? Itu satu kata yang ya di sini ada satu substansi dalam tanda kutip mengkritisi. Nah, itu. Kemudian bahkan yang terakhir supaya tidak terkontaminasi maka ada semacam itu pengalaman-pengalaman Mas Fatur. Ini adalah sesuatu yang perlu atau patut memang ditanamkan. Ini jiwa muda betul sebetulnya. Ya. Tapi walaupun kita udah tua ya harus seperti ini sebenarnya dalam berorganisasi. Mengapa? Supaya memang punya jati diri. Ada IGI, ada PGRI dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang atau bukan tiba-tiba sekarang muncul hiper. Saya yakinnya ini pasti ada sesuatu yang misi dan visi yang memang berbeda. Ya. Tadi juga sempat ngobrol dan bisa ditanyakan oleh sahabat kita juga bahwa kira-kira apa. Nah sekarang gini saja. Tadi kan itu sejumlah itu bagus ya semua. Itu barangkali ya program-programnya. Jadi sekarang dalam waktu dekat saja. Nah yang saya tanyakan itu dalam waktu dekat. Gerakan apa kira-kira kan gitu. Gerakan apa nih? Dari poin-poin tadi penjabarannya apa saja kira-kira dalam waktu dekat ini untuk hiper kita. Dan terima kasih juga tadi walaupun kita belum melihat misalnya teman-teman kita lah langsung sebagai anggota. Tapi ADART-nya seperti tadi ya organisasi terbuka dan segala waduh itu memang sangat bagus sekali gitu. Karena apa? Karena kita ini sekarang tidak menonjolkan dalam tanda kutip menonjolkan wadahnya atau organisasinya. Karena organisasi itu atau wadah itu tidak perlu ditonjolkan, dia bergerak. Dan seperti tadi dia bergerak udah otomatis menonjol gitu kan.
Jadi yang udah menonjol dari tonjol-tonjol kan, jadi bergerak pasti menonjol kan gitu. Itu pertanyaan saya barangkali. Terima kasih Mas Bapak. Iya, luar biasa. Prof sudah. Apa yang waktu dekat? Karena memang sekali lagi ini masih seumur jagung kalau istilah orang. Bahkan saya pernah duduk bersama dengan beberapa organisasi besar. Waktu itu rencananya itu saya jadi moderator ya. Hadir beberapa organisasi profesi guru besar di sana sampai 7 kalau tidak salah waktu itu. Tapi tiba-tiba saya tertolak untuk jadi moderator, bahkan ikut di dalam diskusi itu. Kenapa? Karena saya dianggap anak bau kencur, organisasi baru, dan seterusnya. Jadi dengan si penyelenggara saya disampaikan, mohon maaf Pak, ini nanti bisa nggak jadi kalau Bapak masih ikut terlibat bergabung di diskusi ini. Oke, nggak masalah, saya bilang silakan nanti dicari moderator dan lain sebagainya. Saya dapat bocoran memang ada satu organisasi besar di Indonesia, saya tidak akan sebut, yang memang tidak berkeinginan, pimpinan ketua umumnya tidak berkeinginan saya hadir di situ gitu. Karena pernah waktu itu bareng dengan Pak Menteri di depan, kebetulan saya waktu itu duduk bersama dia, tidak ada di samping. Kemudian ketika ribut-ribut, saya punya rekaman pada saat itu yang waktu itu ribut lah di media sosial tentang pernyataan beliau ini masalah pengawas atau apa lupa saya di hadapan Pak Menteri itu. Jadi saya punya rekaman lengkapnya. Dia bilang saya kritisi, saya tidak pandang itu pemerintahan atau lembaga seprofesi, tapi saya hanya meluruskan saja apa yang diributkan orang pada saya itu, karena memang saya punya rekamannya. Akhirnya beliau marah lah dengan hiper gitu ya, dengan hiper terutama dengan pribadinya saya. Ya oke, saya bilang nggak masalah. Ya. Nah, ini malah menjadi pemicu ya, bahwa saya pimpinan tertinggi di HIPER harus membuktikan kepada organisasi-organisasi tersebut bahwa HIPER ini bukan kaleng-kaleng seperti yang disampaikan tadi. Organisasi benar gitu ya. Tidak hanya mencari popularitas di pusat, cari proyek atau apa, kita memang berangkat dari kebutuhan guru. Apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat? Sekali lagi memang resource kita kan masih terbatas ya. Baik dari sisi kita punya mimpi banyak, mimpi besar. Memang yang paling dekat ini kita ingin memperkuat organisasi. Kita ingin dalam waktu dekat itu mengadakan TOT sebenarnya. Kegiatan semacam ini sebenarnya saya berharap tidak sekelebat semacam ini. Bentuknya itu adalah TOT. Harapan saya ketika ini TOT, nanti Bapak Ibu karena sudah di TOT itu akan menjadi leader di provinsi ini untuk bergerak di kabupaten kotanya dengan program-program yang ada. Harapannya tadi seperti itu. Sampai saya begitu kemarin dari Bogor, Pak nih Bu, saya minta, jadi saya sengaja minta kemarin untuk kegiatan di Bogor, mestinya saya off kemarin. Kalau minggu depan sebelum puasa, karena minggu depannya lagi ada lagi kegiatan di Bogor, nggak bisa. Takutnya setelah Lebaran begitu banyak itu saya lihat di agendanya Pusminjar masalah ini, termasuk GTK, masalah menilai IC segala macam, jadwalnya kan padat merayap sudah, jadi khawatir nggak bisa, saya minta dimajukan. Dan ternyata bisa, jadi dari Bogor saya ke sini. Harapannya sebenarnya ini bentuknya TOT, makanya seremonial ini saya berharap tadinya tuh ini sedikit lah. Tapi di dalam mungkin suatu hari kita akan melakukan lagi. Kita berharap kita bisa, makanya kemarin dilempar tuh sama Bu Hapni di grup kalau nggak salah ya. Bu STEM,
functional thinking, design thinking, termasuk assessment ini, banyak beberapa ini. Itu hal-hal yang penting, kebutuhan guru yang menurut saya saat ini lagi diperlukan. Saya tidak ingin kita tuh selalu terlambat. Saat orang di dunia tahun 2012 kemarin ribut tentang STEM, walaupun STEM itu juga agak lama, orang ribut di 2012, Indonesia baru ribut-ribut di 2016 STEM itu. Saat di 2018 dunia ribut tentang STEAM, kita di Indonesia baru meributkan lagi tentang STEM-nya. Karena orang sudah melompat ke STEAM. 2014 kita dihapuskan dengan mata pelajaran teknika, tidak ada. Waktu itu computational thinking di dunia lagi naik daun. Bahkan pemerintah Obama pada saat itu menggelontorkan hampir 7 juta US dollar hanya untuk mensupport computational thinking. Mulai pendidikan dasar. Pada saat itu, di luar dari kebutuhan ininya, wajib dia dari jenjang SD, kelas dasar. Tahun 2016, saya ke US, berkesempatan memperdalam ini kembali. Kita gaungkan terus, meyakinkan pemerintah itu begitu sulit. Perlu berapa tahun, di 2018 akhirnya baru keluar. Itu memporenya luar biasa. Dunia sudah bergerak jauh. Kita baru sadar ketika sudah ini. Jangan sampai kita selalu menjadi pengekor. Kita harus maju terus ke depan. Kehilangan. Yang sana Pak. Yang sambil drive, ya itu. Ke kiri. Lagi ke kiri. Nah itu. Nah itu udah belajar. Ya. Ini ya terakhir lagi ya. Oh udah habis juga ini. Nah jadi seperti itu. Jadi dalam waktu dekat itu termasuk pelatihan-pelatihan ini yang coba kita rancang. Memang memerlukan resource. Jadi kenapa polanya TOT saya berharap supaya nanti bisa, nggak mungkin DPP Hito itu bisa menjangkau sampai ke lapis terakhir. Kita nggak punya sumber daya sampai sejauh itu. Jangan menjangkau provinsi aja kita masih kesulitan. Makanya kita upayakan melalui webinar-webinar untuk meningkatkan potensi teman-teman. Tapi itu tidak bisa maksimal, harus memang tatap muka semacam ini. Apa yang dibutuhkan guru ke depan? STEAM. Makanya saya tadi menyempatkan sedikit walaupun ini agar Bapak Ibu kenal, itulah yang namanya STEAM. Ya. Bagaimana merancang sebuah pembelajaran dengan model atau supaya ini pun menjadi masalah sebenarnya. Ketika kita berbicara, apakah ini model, apakah ini pendekatan, apakah ini metode, itu juga ribut. Di level pusat aja ribut. Kenapa? Saya bilang, itu nggak perlu diributkan, karena memang mazhabnya berbeda. Ketika ada yang mengatakan bahwa STEM itu adalah model, ya memang ada mazhab yang menyatakan seperti itu. Ketika itu adalah pendekatan, benar juga. Tergantung mazhab yang digunakan apa. Nah, ini yang menjadi fokus kita ke depan, peningkatan kompetensi. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya memang melalui webinar saja. Ya. Kita akan terus mengadakan workshop secara online yang karena dengan workshop ini kita bisa menjangkau banyak daerah, banyak tempat. Tetapi memang berharap bisa seperti ini supaya benar-benar bisa interaktif, karena beda antara daring dengan tatap muka semacam ini. Bisa lebih bebas berbicara. Gitu Pak. Baik. Intinya peningkatan kompetensi. Ya. Kita akan lihat kebutuhan guru saat ini apa. Nah, karena guru pasti akan lebih tahu kebutuhannya sendiri. Karena orang-orang IPA itu ya guru semua. Ya.
guru semua. Ada beberapa dosen, tapi dia juga guru. Resources. Jadi seperti itu Pak. Saya pikir singkatnya seperti itu. Ya, terima kasih. Mas Fatur, sebelum mulai ke materi baru, breaking lah kita sebentar. Kayaknya peserta kita ini Ngantuk ya. pada ngantuk. Iya, biar semangat Mas Fatur. Sedikit. Oke. Ya. Terima kasih Pak Wan. Jadi bernostalgia lah saya dengan pada saat ini. Saya juga terkejut ada Pak Wan ikut mendaftar. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Pak Wan. Jadi sebenarnya Pak Wan ini punya kompetensi dan nanti Pak Ibu yang semuanya ikut pelatihan ini kita gabungkan dalam sahabat Hiper Riau. Ya, nanti bergabung dan banyak informasi yang bisa kita dapat. Bapak Ibu, usia boleh tua, semangat tetap muda. Kalau saya ini punya cucu Pak Wan, udah mau 2, kan gitu. Jadi saya ngajak yang muda-muda sebenarnya, penyemangat saja Mas Fatur. Dan juga kebetulan kita sering sama dengan Mas Fatur di kegiatan direktorat. Ya, kadang saya malu, kenapa orang dari pulau-pulau lain itu, provinsi lain ramai. Kadang saya sendiri aja dari Riau tuh, nyetek koper sendiri, kalau naik Grab sendiri. Jadi inilah nanti ada cikal bakal generasi. Saya berpikir kemarin ada tawaran ya Mas. Terus saya bilang karena maaf izin saya dulu karena menunggu kelahiran cucu, saya bilang. Karena sama berat sama Mas Fatur. Pulangnya juga sama. Dan ada beberapa 2020 berapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Yang ketiganya jangan sampai yang keempat saya tolak lagi. Nekat beranikan diri di zaman corona untuk berangkat kegiatan di Bogor. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi banyak hal, malah sekarang ada ikut kemarin webinar ngeblog ya Bapak Ibu. Terus kemarin apa flyer. Nah itu Bapak Ibu sangat bagus. Saya coba juga gitu, lasak-lasak juga sedikit kena hiper ini mungkin. Tapi Bapak Ibu di sini kan masih muda ya, jadi tetap semangat dan kemudian tetap berkarya. Intinya mohon maaf ya, seremonial tadi itu tak ingin lah kita lama-lama. Tapi dikira tidak akan datang antara kadis dengan sekretaris. Rupanya dengan semangatnya dia hadir. Jadi kita hargai ya Bapak Ibu. Nah itu, silakan Bu Star ya, biar kita breaking sedikit, biar nggak ngantuk. Mas ini sampai jam 3 kita sesi ini sampai jam 3 breaking siap tuh coffee break langsung sholat asar. Iya. Itu baru sesi berikutnya. Mas dicari Mas. Dan harapannya menjelang mencari, ya. Harapannya sahabat semua, teman-teman semua. Seperti sebenarnya di pundak saya dan di kepala saya berat bebannya. Kenapa? Karena pertemuan beberapa kali dengan Bapak Kepala Dinas, dia tidak mau kita hanya sekadar seremonial. Habis ini kita tidak punya sebuah hasil atau produk. Jadi kegiatan kita ini berlanjut sampai besok. Karena kita berpikir juga untuk teman-teman semua guna untuk kenaikan pangkat 32 JP. Jadi nanti ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kalau bisa kita lanjut, adalah karya dari guru-guru Provinsi Riau itu, dan bahkan bisa jadi contoh itu bank soal. Ya, nanti dari masing-masing kan nggak perlu lagi setiap ujian wakakur mana soal gitu kan. Tapi kita sudah punya bank soal. Loh kami kan SMP, SD, SMA, ya nanti tentu kita sesuaikan dengan satuan pendidikannya. Dan kita tetap akan berlanjut. Dan kami mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu dan juga kepala sekolah dan yang lainnya. Artinya memang maju karena ikhlas nih lah mungkin motonya. Sehingga Bapak Ibu mohon benar-benar ikhlas hadir di sini dan masih walaupun kedinginan dingin. Saya takut Bapak Ibu tuh kepanasan. Ya, mau ringan kemarin udah SMA 7 aja lah kan gitu. Tapi saya ingin kita biar agak sedikit inilah nyaman,
supaya tidak berkipas-kipas, sehingga rupanya ternyata kedinginan, lupa bawa jaket. Oke, sudah Mas? Ketemu? Oke, langsung saja, silakan. Karena laptop yang dibawa berbeda, Bu. Ini memang laptop untuk kegiatan model kayak gini, karena biasanya ice breaking di laptop satunya lebih banyak pilihan. Oke, Bapak Ibu, bahkan mungkin Bapak Ibu ini banyak yang ahli seperti itu. Ya. Mungkin saya ingin mengundang dari Bapak Ibu nih, bagaimana semangat kita. Ini sekalian menambah jam terbang Bapak Ibu di depan publik. Saya tawarkan dulu. Silakan Bapak Ibu. Ini yang menjadi siswa kita Bapak Ibu. Untuk apa? Ice breaking. Ya. Untuk ice breaking apa? Ya, silakan Mbak. Boleh. Oke, silakan Mbak. Oke, Mas Fatur ini sebenarnya guru berprestasi nih. Oh, Jadi saya sama dalam tempat tugas pada saat di Semu 8. terlihat Bu, terlihat sekali beliau punya prestasi luar biasa. Saya bisa membaca wajah sebenarnya. Terlihat memprihatinkan. Ya baik sahabat ya. Sahabat sekalian, sekarang begini saja. Siapa di antara sahabat-sahabat yang saat ini sedang ada sedikit nyut-nyutan kepalanya? Ada nggak? Sakit gitu atau apa? Ada? Oke baik. Atau siapa yang sedang sakit atau terasa kurang enak di dada, jantung? Siapa yang punya? Bukan hiper ya. Jadi agak takut juga bilang hipertensi gitu. Siapa yang suka ada gangguan di jantung, dada? Oke baik. Siapapun yang punya gangguan di dada, apakah itu karena ada ritme jantungnya yang kurang bagus atau juga yang disebut ditno? Saya termasuk yang ditno. Kalau sedang mengajar tiba-tiba sakit gitu. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat sudah sejak tahun 1993 saya diperiksa dengan iridologi, dibawa gambarnya ke Jakarta, kemudian hasilnya dulu waktu itu ngajar di Aceh, ternyata saya sudah terkena jantung. Berarti sebut 90 sampai 2020-an sekarang, berarti sudah berapa tahun ya? Sudah 30 tahunan kurang lebih. Saya sudah dinyatakan masalah jantung. Tapi wallah sampai saat ini saya belum pernah pergi ke dokter spesialis jantung. Padahal kalau pergi ke sana gratis ya, karena sebagai NS. Apakah saya tidak merasakan sakit? Apa obatnya? Inilah yang akan di-share-kan kepada sahabat-sahabat semua. Iya, ini sangat berharga sekali. Dan ketika saya sedang mengajar, terasa saat mengajar, ternyata sahabat-sahabat sekalian, Allah Azza wa Jalla, kalau kita mau mematikan lampu ini, kan kita tidak perlu begini, cukup on off. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan itu. Sahabat-sahabat, alhamdulillah saya berkesempatan oleh Allah untuk mengarang buku namanya Mukjizat Berwudu, ada di Gramedia, sudah saya ketiga dan dibahasakan ke bahasa Malaysia. Anggota wudhu saja ada 500 tombol. Sekarang sahabat-sahabat, langsung saja kepada sasaran, yaitu sakit apapun yang terasa di dada ini. Baik, saya tidak pakai. Sekarang tangannya begini semua, tangan kiri semua begini. Duduk aja nggak apa-apa. Oh boleh, ya Mas. Baik sahabat-sahabat, terus tangan kanan jarinya tiga, ambil 3. Ini namanya duacun. Sebelum 3 jari. Sekarang ikuti dulu kata-kata saya. Ada satu titik yang namanya titik Neikuan. Titik apa? Neikuan. Dibaca Neikuan. Lebih bagus lagi Neikuan. Itu ada bahasa Mandarin. Jadi pintar nanti
sahabat-sahabat pulang sudah bisa naik kuat. Kemudian lihat di sini pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan yang kiri ini tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Ya. Nah, titik ini sebetulnya kalau sedang kita pelatihan ditayangkan videonya. Kemudian, nah di tengah-tengah ini coba diraba dulu sebentar. Raba dulu, di sini ada 2 tendon. 2 tendon. Jadi ini begini. Pas di ujung sini, di ujung sini. Nah, di sini. Di antara 2 tendon ini, itulah dia titik naik kuat. Naik kuat. Oleh sahabat-sahabat semua, ditekan, tekan tahan. Yang ini di sini, di belakangnya, ini ada titik juga yang Allah ciptakan. Hasil riset para ahli, namanya adalah Y kuat. Naik kuat. Tekan, tahan, angkat. Tekan, tahan. Yang ini. Jangan mulai di bawah. Di atas itu jelas. Di sini. Tekan, tahan, angkat. Berapa lama tekannya? Ya, iya diangkat dilepas. Lama menahannya kurang lebih, ya kita sambil berpikir bisa. Tekan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Angkat. Tekan lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu sekalian, sekitar 10 menit, wallah, demi Allah, insya Allah, sudah 30 tahun lebih, saya belum makan satu pun. Teman-teman, maaf, buat nih, Pak Nurben misalnya, guru agama kita, itu sudah di apa namanya itu di balon gitu ya, dokter spesialis, masih di bawah saya, dan tiap hari makan obat jantung. Saya sekarang sama sekali tidak. Apa tidak terasa? Kalau minum kopi terasa bisa. Tapi begitu ini ditekan, tahan. Kalau sedang terasa, saya pun hanya diobati ketika terasa. Itu insya Allah. Saat itu saja. Kalau ini sedang sakit, biasanya keluar keringat dingin. Saat itu naik kuat ditekan, tahan. Itu insya Allah dalam 10 menit reda, dan insya Allah itu tidak akan terasa dalam sekian waktu. Baik, itu satu. Kemudian satu lagi untuk kepala. Bapak Ibu sekalian, coba lihat di belakang sini, dipegang. Iya. Ini adalah ada bukan di sini. Nampak? Ini adalah titik punca. Coba rasakan sekarang, coba lihat. Ininya di sini, ya, ini. Kemudian coba ditekan, tahan. Sakit loh. Lepas. Iya. Tekan lagi. Tahan. Lepas. Langsung terasa. Kalau yang sakit kepala saat itu juga langsung reda selesai. Kalau yang sedang sakit kepala. Kalau ngantuk, Pak Wan. Oh, kalau ngantuk. Ini penting ini. Sebab dengan tekan ini nggak akan mungkin ngantuk, dengan tekan ini nggak akan ngantuk. Pasti ya kita semua sering sakit pinggang. Baru berdiri semua, berdiri semuanya. Bagian dokumentasi. Berdiri semuanya. Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mengarang buku Mukjizat Berwudu karena ada kaitan dengan titik-titik Al-Fanzar. Kalau Dr. Sagiran, ya Dr. Sagiran spesialis bedah, itu juga seorang Al-Fanzar, dosen UMY di Jakarta. Itu mengarang Mukjizat Gerakan Sholat. Beberapa kali kami
berdua menyampaikan workshop ya. Nah, di dalam sholat itu ada ruku. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat yang sering sakit pinggang begini, ininya ditepuk. Di mana ditepuknya? Jangan di belakang ditepuknya, di tengah. Ini umbilikus apa namanya? Pusat. Sejajar dengan pusat. Sejajar dengan pusat. Ini. Yang begini semua. Tepuk. Kadang-kadang ketika, nah ini cocok sekali, sedang ada dingin, sahabat-sahabat, begitu ini tepuk, maka itu sebuah stimulus merangsang ginjal penyaring darah, darahnya langsung disirkulasikan oleh jantung dan biasanya langsung hangat badannya seperti itu. Bahkan ada yang suka keluar keringat. Untuk apa itu? Untuk sehat ginjal, menyehatkan ginjal. Namanya adalah titik sensu. Sensu. Naikuan, waikuan, fungce, sensu. Di rumah begitu. Kemudian nanti kata bapaknya, apa sensu? Pokoknya sensu. Untuk apa itu? Untuk sakit pinggang. Untuk jantung, naikuan. Kalau bapaknya bertanya, kalau untuk sehat yang bawah, wah itu nanti gitu. Ada. Demikian dulu Mas Fatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, luar biasa ya dapat ilmu alternatif untuk sehat. Sesuai janji kita tadi, kita break dulu Mas Batuk, kita break dan sekarang sholat asar sampai kembali lagi ke ruangan jam 4:15. Ya, jadi cukup panjang untuk coffee break dan sholat dan kembali lagi ke ruangan jam 4:15. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saya sebagai moderator mohon maaf atas